kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Mahkamah Internasional baru merampungkan dengar pendapat soal kebijakan Israel di wilayah-wilayah Palestina, di mana Menlu Republik Indonesia menyampaikan opini Indonesia, keputusannya akan terbit beberapa bulan ke depan. Menurut sejumlah pengamat, akan menambah tekanan Israel untuk mencapai solusi dua negara. Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Kepada 15 hakim Mahkamah Internasional, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Israeli occupation is illegal. Pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah tindakan melanggar hukum. Israel must cease completely, unconditionally, and immediately all of its unlawful action and policies in the occupied Palestinian territory. With the continued presence of Israeli forces in the West Bank and Gaza, it is impossible to see Israeli compliance with its obligation. Indonesia adalah salah satu negara dari 50 lebih negara dan organisasi yang menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Internasional mengenai kebijakan Israel di wilayah pendudukan termasuk Yerusalem Timur. Amerika Serikat juga hadir langsung dan mendesak Mahkamah Internasional mempertimbangkan juga keamanan Israel. The court should not find that Israel is legally obligated to immediately and unconditionally withdraw from occupied territory. The court can address the questions before it within the established framework based on the Land for Peace principle and within the parameters of established principles of occupation law. Sementara Israel menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan menilai bahwa permintaan fatwa itu dilakukan sepihak. Sidang di Den Haag berlangsung tanggal 19 hingga 26 Februari, menindaklanjuti resolusi Majelis Umum nomor 77/247 yang disepakati pada Desember 2022. Sidang ini telah diminta jauh sebelum serangan Hamas dan serangan balasan Israel pada 7 Oktober tahun lalu, tapi mendapat urgensi baru dengan konflik di Gaza saat ini. Menurut analis yang juga mantan pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina, fatwa bisa mengklarifikasi status wilayah yang diduduki. Think of this. The American occupation of Japan, 8 to 10 years. The Allied occupation of Western Germany, 8 to 10 years. The American-led coalition occupation of Iraq, roughly 8 to 10 years. For an occupation to last beyond that, there has to be an increasingly convincing reason offered by the occupying power as to why the occupation continues. And if the occupying power cannot offer that reason that's consistent with international law, then the occupation would be deemed to be illegal. Sementara diplomat Indonesia yang juga pernah menjadi pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina juga kembali menekankan pentingnya solusi dua negara. Jadi dulu tahun 47 itu sudah ada usaha untuk bagaimana mengatasi masalah ini agar sudah selesai. Nah dulu kan dibikin ada two-state solution and then one authority, international authority yang handle masalah Yerusalem. Ya kan itu. Jadi supaya semua orang dari agama manapun juga bisa masuk ke Yerusalem itu. Ya gitu. Nah tapi kan dulu kan orang-orang Arab itu tidak mau menerima jalan keluar ini kan. Ya dia kemudian terjadi peperangan tahun 48, terjadi macam-macam lah ya. Penolakan saat ini justru datang dari Israel yang tak yakin dengan jaminan keamanan bila negara Palestina berdiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi dalam negeri. Indonesia patut berbangga karena pertengahan tahun lalu Korps Brimob Polri memiliki sarana latihan terjun payung terbesar kedua se-Asia Tenggara, yakni Wind Tunnel atau terowongan angin yang bertempat di Gedung Tan Satrisna Cikeas, Jawa Barat. Dan berikut kita simak keseruan Bribda Joyce Yunike menjajal Wind Tunnel Korps Brimob Polri.
Kalau pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gedung Wind Tunnel Korps Brimob Polri, tepatnya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan wind tunnel terbesar kedua di Asia Tenggara. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Indonesia patut berbangga karena pertengahan tahun lalu Korps Brimob Polri memiliki sarana latihan terjun payung terbesar kedua se-Asia Tenggara, yakni wind tunnel atau terowongan angin yang bertempat di Gedung Tansa Trisna, Cikeas, Jawa Barat. Terowongan angin berbentuk tabung ini memiliki diameter 4,8 meter yang dikelilingi kaca tebal. Di samping tabung tersebut terdapat ruangan kontrol untuk mengatur kecepatan angin yang dialirkan. Menggunakan daya listrik sebanyak 2.770 kV ampere pada uji coba dan uji fungsi, terowongan tersebut dioperasikan selama 1 bulan penuh dengan durasi 8 jam per hari, 16 jam. Bahkan pernah dioperasikan selama 24 jam non-stop dengan kapasitas hingga 10 orang penerjun, menjadikan terowongan angin ini yang terbesar kedua se-Asia Tenggara. Pembangunan fasilitas ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan terjun payung dan skydiving bagi pendidikan instruktur, penerjun pemula, maupun penerjun senior untuk materi terjun bebas seperti kerjasama di udara, kerjasama parasut, dan ketepatan mendarat. Saat ini kita sudah bersama dengan pelatih sekaligus komandan dari tim skydiving Korps Brimob Polri, yaitu Kompol Angel Fauzi. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Baik Komandan, di penghujung akhir tahun lalu telah dilaksanakan kompetisi skydiving tingkat nasional, dan di situ siapa saja partisipasi, Komandan? Baik, terima kasih. Memang di bulan Desember tahun 2023 kami telah menyelenggarakan kejuaraan indoor skydiving tingkat nasional, yaitu dan Korps Brimob Cup. Adapun pesertanya yaitu dari Korps Brimob Polri itu sendiri, dari tim TNI, dari tim sipil, mahasiswa dan pelajar, dan kurang lebih 63 tim yang mengikuti dari 115 orang. Baik Komandan, dan dengan dibangunnya fasilitas dari wind tunnel ini, bagaimana antusias dari tim penerjun, terutama dari tim penerjun Korps Brimob Polri, Komandan? Antusiasnya sangat luar biasa sekali ya dengan adanya fasilitas ini, dan sangat membantu. Dalam arti kata membantu dari segi tingkatan kemampuan perorangan maupun tim. Ya, dari sebelumnya kita dilatihkan secara manual, kita dilatihkan dengan menggunakan alat tersebut. Baik Komandan, dan bagaimana harapannya selanjutnya dengan adanya fasilitas ini untuk tim penerjun khususnya di Brimob Polri, Komandan? Harapannya dengan adanya fasilitas wind tunnel ini, penerjun-penerjun Korps Brimob secara khusus pada umumnya adalah penerjun Polri adalah selalu berprestasi di tingkat nasional dan di internasional. Baik, terima kasih Komandan. Apakah saya sudah bisa mencoba, Komandan, untuk? Boleh, gaspolnya silakan mencoba. Siap, terima kasih Komandan. Keahlian terjun payung harus dilatih secara rutin dan berkesinambungan, serta didampingi pelatih berpengalaman. Sebelum memiliki terowongan udara, umumnya para penerjun payung harus berlatih di luar negeri, seperti di Malaysia atau Singapura, yang memiliki fasilitas serupa. Selain menjamin tingkat keselamatan yang lebih tinggi, penggunaan terowongan angin untuk latihan terjun payung dinilai relatif lebih efisien dan mudah jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang. Selain menjamin tingkat keselamatan yang lebih tinggi, penggunaan terowongan angin untuk latihan terjun payung dinilai relatif lebih efisien dan murah jika dibandingkan menggunakan pesawat terbang. Wah, ternyata tidak semudah itu ya pemirsa untuk menjadi seorang penerjun, dan buktinya saja tadi kita kesulitan untuk tetap menjaga keseimbangan di dalam tabung dan juga untuk tetap melayang stabil di dalam sana. Dan sekian dari saya, Bribda Joshunika dan tim liputan dari Polri TV, dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali.